Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladahu illa min adabil hasan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah pengaosan ingkang dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah monggo kula panjenengan sedaya bersyukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Amargi wonten ing dalu punika kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing papan panggonan menika. Mudah-mudahan bertemunya kita, berjumpanya kita betul-betul dicatat dening Allah Subhanahu wa taala dados amal saleh kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan bisa memperberat amal timbangan kita besok di yaumul qiyamah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan satu nasihat, yaitu tentang pendidikan adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan apa? Adab. Kenapa tema ini perlu saya angkat? Bermula di hari-hari ini ada sebuah video viral, Pak. Nopo? Ada anak-anak muda naik motor, kemudian enek-enek mbah-mbah lagi melaku langsung ditendang. Kira-kira yen enek cah nom ngoyo ngene iki apik napa elek, Pak? Mbah-mbah lagi melaku, kemudian cah nawe miduk langsung ditendang gilasaran. Ini betul-betul napa, Pak? Anak-anak diadab napa mboten iki? Diadab napa mboten? Jelas ini ndak punya adab, ndak punya rasa hormat kepada sinten, Pak? Orang. Bahkan ada lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak pula ya anak-anak napa, Pak? Mereka itu wani karo wong tua. Kathah mboten, Pak? Bahkan enten melih, Pak, napa? Murid nantang gelut karo gurune. Enten napa mboten? Fenomena sekarang ini dikenal sebagai loss of adab. Zaman di mana banyak orang-orang, banyak anak-anak mereka tidak punya adab. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita ini agamanya apa? Islam. Islam ini merupakan sebuah agama yang luar biasa. Sebuah agama yang betul-betul telah berhasil membuat suatu peradaban yang luar biasa di muka bumi. Makanya monggo nggih, kula panjenengan sedaya saya ingin ingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai Islam ini cuma sekedar ismun. Islam itu cuma sekedar apa? Ismun. Ismun ini apa? Jeneng. Islam cuman sekedar jeneng, Islam cuman sekedar KTP. Kathah mboten Bapak Ibu sekalian? Agamane Islam, nggon KTP ini. Ning tingkah lakune perbuatane pripun? Pripun, Pak? Campur pripun? Monggo. Jadi mari ismun agama kita, fi'lun perbuatan kita, tingkah laku kita. Kalau zaman saya iki yo attitude ini kenapa ya? Yo singkat tingkah laku ya. Itu bagaimana mencerminkan nilai-nilai Islam.
Lebih-lebih kita ini orang Islam, orang beriman. Mari betul-betul jaga yang namanya adab-adab nih. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya adab-adab ini kita jaga, insya Allah ini akan mendatangkan ketenangan, ketentraman kepada jiwa-jiwa kita. Ya. Saya ingin bermula ya, mengawali dari sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau bawa Al-Quran atau HP ini, saat ini kan smartphone ya. HP ini HP pinter. No, Pak, tinggal dibuka di HP-nya. Di mana? Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Atau surat ke-66 ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngemotaken dumateng kula panjenengan sedaya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong kang padha. Niki nidaur. Allah memanggil dumateng sinten? Dumateng wali-waliullah, wali-wali kekasih-kekasihipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kersa mboten jenengan dadi wali-wali Allah? Kersa napa mboten? Di dunia ini ada dua wali, Pak. Wali Allah, wali setan. Nah, jenengan yang kon milih pilih pundi? Ibu-ibu di belakang pilih pundi, wali Allah atau wali setan? Wali Allah. Pertanyaannya wali Allah niku sinten? Innama waliullahul ladzina amanu. Ya. Wa kanu yattaqun. Wali Allah itu siapa? Mereka adalah orang yang beriman, kemudian mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya monggo ya, alhamdulillah di malam hari ini kita sholat ya maghrib berjamaah di masjid ini. Kemudian kita adakan majelis ini, mudah-mudahan ya, ini merupakan di antara tanda-tanda keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, ya, jagalah diri kalian. Pertama kali nopo Bapak sekalian, ini kita sebagai orang tua, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Kalian sebagai seorang bapak, kalian sebagai seorang ibu, mari kita itu ibda bin nafsi. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Mari ya. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan jagalah keluarga kalian, naro, dari api neraka. Kira-kira geni neraka niku medeni mboten, Pak? Percaya mboten neraka niku enten? Bagi orang beriman itu kudu yakin, Pak. Wabil akhiratihum yuqinun. Orang beriman itu yakin betul, mantep. Pinten persen, Pak? Pinten persen? Yo 100%. Ora itu kok 50-50. Ndak 50-50 niku no, Pak. Wong munafik ya fi qulubihim maradun. Dalam hatinya itu ada maradun, ada penyakit. Penyakit apa? Syakun, keraguan-raguan, orang mantep. Tapi bagi orang beriman yakin betul. Surga dan neraka ini benar-benar ada. Maka sebuah kesuksesan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya apa? Kalau seandainya orang tua, seorang bapak itu bisa membina
bertemu berkumpul di dunia, bertemu berkumpul pula di surga. Pengen mboten Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu nggih pengen, Bu. Sok ketemu bapake nek surga. Ketemu karo anak-anake, ketemu karo putu-putune. Kira-kira seneng mboten Pak jenengan, Pak? Nalikane bodho anak-anake jenengan mantuk mboten? Ketemu karo anake seneng mboten, Pak? Niku enten donya niku. Aja meneh sok enten surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan perjumpakan mereka, kami akan pertemukan mereka di mana? Di surga. Itu merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Makanya monggo ya, kula panjenengan sebagai orang tua punya kewajiban apa? Ku anfusakum, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari apa? Dari naro, dari api neraka. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, how ini kenapa? Piye? Bagaimana? Carane ki piye? Kalau kita menjaga diri kita gen ora nyemplung neraka mudeng. Jaga salate. Nggih napa mboten, Pak? Napa jaga posone? Ini cara kita menjaga napa? Supaya tidak masuk neraka. Lah saiki carane njaga cah-cah cilik. Anak-anak kita, putu-putu kita gen mboten padha nyemplung neraka ini carane pripun, Pak? Ayo. Carane pripun? Sekolah ke? Sekolah pundi? Apa sembarang sekolah? Ini ya. Monggo ini. Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan wong Islam. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib. Kenal mboten kalau Ali bin Abi Thalib? Kenal mau dereng? Mosok dereng kenal? Ngerti toh? Ali niku sinten? Ali niku sahabat. Beliau termasuk seorang yang dikenal babul ilm, pintu gerbangnya ilmu. Beliau ketika membaca ayat ini beliau menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jogonan awakmu lan keluarga kamu dari api neraka. Carane pripun? Beliau mengatakan apa? Alimuhum wa adibuhum. Carane alimuhum wa adibuhum. Napa nih? Ada dua cara. Dua cara supaya kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita gen boten nyemplung nyang carane pripun, Pak? Nomor yang napa? Sepisan apa sepindah? Sepisan. Sepindah pindah ono. Sepisan. Ini kang nomor sepisan apa, Pak? Yaitu alimuhum. Alimuhum, didiklah, ajarilah anak-anakmu ilmu. Ilmu napa niki? Ilmu napa? Ilmu napa? Ilmu din. Ilmu agama. Yang masalah ilmu babagan dunia banyak orang tahu. Tapi banyak lho, Pak. Sekarang ini orang-orang mereka itu nopo? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati humul ghafilun. Akeh wong niku ning babagan akhirate ora iso. Kon ngaji ora iso blas. Kon mimpin salat jenazah. Malah wedi. Kogek. Padahal yang kalau kita napa ya. Yen wong mati ora obah, yen obah medeni bocah. Kowe wedi ora le? Wong mati obah ngono. Wedi ora? Ora wedi. Wong mati ra obah, yen obah medeni bocah. Yen urip golek duit.
Yen wong napa ndak punya ilmu agama kon mimpin sholat lho, padahal Pak kudune Pak ya. Kalau misalnya anake napa bapake mati, Masya Allah, anake gelem nyolatke kan luar biasa. Apalagi disolatke 40 orang min ahli tauhid. Kok enek wong mati, kemudian disolatke jenazah 40 orang. Mereka itu dari orang-orang ahli tauhid, ini akan bisa menjadi syafaat baginya. Seneng mboten Pak? Lah jenengan nalikane enek wong mati nyolatke napa mboten? Lah wonge salat napa mboten? Wah, ini. Monggo. Kewajiban kita supaya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka apa? Alimuhum, ajari mereka ilmu din. Nganti-nganti enten Pak, setunggalipun ulama menika naminipun Imam Al-Ghazali. Saya bawa buku. Ya. Ada satu buku namanya kitab Ihya Ulumuddin. Nah, Pak, Ihya Ulumuddin. Menghidup-hidupkan ilmu agama. Karena banyak Pak orang mereka terbuai dengan kehidupan dunianya, melalaikan akhiratnya. Padahal Pak yen wong niku mburu donya, lalek kayak akhirat itu ibarat buru nawa, buru uceng kelangan nawa. Buru uceng kelangan nawa. Utuh ya, deleknya, yen delek niku nawa. Pokoknya yen wong nawa buru donya lali akhirat celaka betul. Makanya monggo ya kalau kita ini orang Islam, mari Bapak sekalian, mari kita didik anak-anak kita, mari kita ajari anak-anak kita ilmu din, ilmu agama. Bahkan sampai-sampai Bapak sekalian, saya ingin sampaikan. Ini perkataan lagi asar namanya. Asar itu perkataan sahabat. Ali bin Abi Thalib ngendika alimu auladakum fa innahum ya'suna fi ghairi zaman. Ali, ajarilah, didiklah anak-anak. Karena apa? Fa innahum, karena mereka anak-anak jenengan, putu-putune jenengan akan yaksuna, akan hidup pada masa, pada zaman yang berbeda dengan kalian. Percaya mboten, Pak? Percaya napa mboten? Zamane jenengan nalikane cilik karo zaman sakniki padha mboten, Pak? Zaman jenengan ndek cilik dolanane napa, Pak? Neker. Ya, gotak sodor, betengan. Ya. Lah sakniki dolanane napa, Pak? Sakniki anak-anak dolan apa? HP. Jenengan nggih mudeng HP. Jenengan karo anake jenengan pinter pundi? Bahkan sampai-sampai anake jenengan mudeng password barang. Dikunci, didelikke jenengan buka-buka ora enek. Monggo. Kita ini orang tua. Ketika kita pengen jaga anak kita supaya tidak masuk neraka apa? Pesene Ali bin Abi Thalib, alimu auladakum, ajarilah, didiklah anak-anak kalian. Karena anak-anak kalian itu akan hidup pada zaman, pada masa yang berbeda dengan kalian. Wong sekarang ini sudah zaman apa ya? Zaman milenial. Pokoknya serba ya serba ya, teknologi perkembangan itu luar biasa. Gadget itu, HP. Makanya ilmu agama itu penting, Pak. Ilmu agama itu kalau kita tanamkan pada anak-anak kita, Pak, itu akan bisa menjadi filter. Filter ini ya, penyaring. Filter itu penyaring. Penyaring itu nanti akan bisa memilah dan memilih. Iso mbedake, Pak, ndi sing apik, ndi sing ilmu, Pak. Al ilmu nurun.
Ilmu niki napa? Cahaya. Kira-kira lampune dipateni, Pak. Saklare pundi niki? Pateni. Iya tenan iki. Jaba niku pateni, Pak. Pun nggih, niki contoh wae. Urip ki boleh. Al ilmu nurun. Ilmu itu nur. Nur niku napa? Enten mboten sing jenenge Mbak Nur. Mas Nur enten mboten. Mas sing bercahaya-cahaya. Kalau saya Anwar itu jamak dari nur, Pak. Kalau nur itu satu cahaya. Kalau dua nuroni, dua. Kalau banyak napa? Anwarun. Jadi al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Dengan cahaya itu kita bisa membedakan mana yang warna hijau, mana yang warna coklat, warna hitam, mana warna putih, Pak. Yang misalnya mboten enten cahaya pripun, Pak? Iso bedake mboten? Saged apa mboten? Makanya monggo. Ini pesan salafus saleh. Sepesan para pendahulu-pendahulu kita. Kalau kita pengen menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, langkah pertama, step pertama apa? Didiklah, ajarilah yang namanya ilmu. Bahkan ilmu ini juga bisa merubah, bisa merubah dandani orang yang dulunya jahiliyah menjadi orang yang penuh dengan nilai-nilai keislaman. Saya pengen sampaikan. Ini hadisnya. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu. Orang yang terbaik pada masa jahiliyah itu adalah orang yang terbaik pada masa Islam. Kapan itu? Idza faqahu. Kalau orang itu faqih, kalau orang itu mudeng dalam urusan agama. Contohnya sinten, Pak? Saya pengen kasih tahu. Contohnya siapa? Contohnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku riyen premane pasar Ukas. Ngertos preman mboten, Pak? Ya. Preman iki lho. Preman itu free man. Freeman ini nopo? Freeman ini ora gelem diatur. Ya, pokoknya pengen menang dhewe, mentang-mentang Joni. Umar bin Khattab dulu itu nopo? Premannya pasar Ukas. Bahkan beliau dulu orang yang menentang dakwah Islam itu. Tapi masya Allah, ketika datang hidayah kepada beliau dulu ketika dia masih jahiliyah, belum menjadi orang beriman, beliau menentang Islam. Tapi masya Allah, ketika beliau itu mendapatkan hidayah Islam dan dia betul-betul menyatakan Islamnya, beliau langsung mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, lasnal alal haq wahum alal batil. Ya Rasulullah, kenapa kita itu dakwah dadak ndelik-ndelik barang? Kalau dulu kan ada dakwah jahriyah, ada dakwah siriyah, kemudian dakwah jahriyah. Ya Rasulullah, kenapa kita itu dakwah dadak delik? Lasnal alal haq wa hum alal batil. Ya Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran sementara mereka di atas kebatilan? Mari ya Rasulullah kita dakwakan secara terang-terangan. Kira-kira mriki enten mboten? Sing ngoten niku, Pak. Daerah mriki ngoten. Preman-preman tobat enten mboten? Enggak ada. Kalau di Solo itu ada Espresso. Espresso nih, ex preman Solo. Ini pimpinannya siapa ki? Jabrik. Pak jenenge siapa? Saya punya nomor kontaknya dia. Ya. Ini ya. Jadi Espresso, ex preman Solo. Ya. Jadi ternyata banyak pula Pak orang yang dulunya seperti itu berubah. Kapan Pak? Idza faqahu, apabila mereka itu paham, mudeng dalam urusan agama. Sadar betul Pak, urip itu bukan hanya di dunia ini toh. Nanti akan ada kehidupan setelah kematian. Wong niku bakal mati. Percaya mboten Pak? Percaya mboten?
Ibu-ibu jenengan percaya ajeng mati mboten, Bu? Percaya mboten? Tenan nih, kula tekok nih, percaya mboten, Bu? Pun siap? Pun siap napa dereng? Dereng siap? Lah siapnya kapan? Ini berpatu kan? Bapak-bapak yakin, Pak? Mati niku enten, Pak? Jenengan nggih ajeng mati. Percaya? Pun siap? Siap ra siap ya kudu siap. Makanya bagi orang beriman, Pak, mereka itu dikatakan Nabi itu orang beriman itu al-kayyisu, orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu siapa? Mereka itu mandana nafsu, orang yang mereka senantiasa mampu untuk menundukkan hawa nafsunya. Iya Pak, ya? Mampu menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu niku jane kebanyakan biasanya pripun, Pak? Pengennya nopo? Santai, turu. Kon pengajian buat kon nopo? Kon subuhan males. Ini ya. Kon sedekah pegah. Ini padahal yang namanya surga itu, Pak, surga itu perlu yang namanya sebuah perjuangan ya. Perlu kesungguhan, Pak. Makanya monggo kula panjenengan sedaya ya, mari ya betul-betul kita sadari betul bahwasanya ya kita itu yakin betul dengan ilmu yakin ya, ilmu yakin Pak, bahwasanya kita itu akan mati dan betul akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kewajiban kita, mari jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Langkah pertama nawa, mari tanamkan ilmu agama kepada diri kita dan juga kepada anak-anak kita. Karena dengan ilmu ini Pak, nanti ilmu kita itu akan membimbing kita sehingga kita beramal dengan benar. Pengen boten Pak? Dengan amalnya benar dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Pengen apa mboten? Amargi enten lho Pak. Wong niku wis nyambut gawe, kesel-kesel ning napa Pak? Wayahe gajian malah napa Pak? Ora itu bayaran. Kira-kira sedih mboten Pak? Kan cilaka Pak. Wis nyambut gawe nek donya ternyata napa Pak? Di akhirat malah dia napa Pak? Jadi orang yang celaka. Karena apa? Beramal tanpa dasar ilmu. Makanya monggo ya, kita itu napa? Langkah kita kalau kita pengen masuk surga Pak sekeluarga, mari bimbing dengan ilmu. Yang kedua napa? Wa adibu. Mari betul-betul kita tanamkan dalam diri kita, keluarga kita niku adab. Napa Pak? Adab, sopan, santun. Karena termasuk ini Pak, saya ingin sampaikan di sini. Ini termasuk father funding ya, bapak pendahulu bangsa negeri kita ini. Ternyata Pak, para ulama-ulama itu mereka itu peduli betul dalam urusan adab. Bahkan sampai-sampai dalam Pancasila itu ada kata-kata apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata-kata adab niku saka pundi Pak? Saking pundi Pak? Saking pundi? Dari Islam, adab. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad walidun waladahu afdol illa min adabil hasan. Tidak ada pemberian yang paling baik. Dari siapa? Dari orang tua kepada anak-anaknya illa min adabil hasan, melainkan adab-adab yang baik. Ini ngapunten ini jam pinten nih? Ya, ini ya. Jadi illa min adabil hasan ya, melainkan adab-adab yang baik. Ya. Makanya monggo ya, adab ini merupakan suatu perkara yang penting ya. Makanya mari ya betul-betul kita itu kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Ya. Termasuk ini Bapak Ibu sekalian ya, di antaranya adab yang perlu kita tanamkan dalam diri kita itu. Ternyata kalau kita lihat ya dalam Islam nih Pak,
Adab itu ada yang namanya apa? Adab kepada Allah, adab kepada orang tua, adab kepada siapa? Tetangga, adab kepada saudara, adab kepada sinten, Pak? Adab kepada binatang saja itu ada. Makanya Islam ini suatu agama yang luar biasa. Termasuk ini, Pak, ya. Ya. Termasuk di antara bentuk adab kita yang pertama, adab kita kepada Allah, Pak. Adab kita kepada sinten, Pak? Allah. Karena apa? Kewajiban pertama dan yang paling utama, Pak. Kewajiban pertama dan paling utama kita ini sebagai manusia, Pak. Ma'rifatullah. Orang hidup butuh kenal sinten, Pak? Allah. Lah jenengan pun kenal Allah mau dari. Ma'rifatullah. Ayo, pun kenal Allah mau dari. Pun kenal Allah. Allah niku sinten? Tuhan kita, Allah Rabbi. Hati-hati loh, Pak. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullah, ilmu tentang tauhid ini penting loh, Pak. Penting di dunia, penting sampai di akhirat, Pak. Bahkan sampai-sampai, Pak, ilmu ini akan kita bawa sampai mati, Pak. Napa buktine? Besok niku di alam barzah niku pertanyaane napa? Pertanyaan itu man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Percaya mboten? Percaya mboten? Ya kudu percaya. Wong sing ngendikan sinten? Nabi. Tasdikuhu fima akhbar. Kewajiban kita ini sebagai orang beriman, kewajiban kita ini sebagai orang Islam setelah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus tasdiku, kita harus membenarkan apa saja yang dikabarkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok nih Pak, di alam barzah, alam kubur itu kita akan ditanya man robbuka, sopo nopo robbuka, sopo Tuhan. Jawab kita nopo Allahu Rabbuka. Man nabiyuka, sopo nabimu, jawab nopo Muhammad. Madinuka, apa agamamu? Islam. Makanya adik-adik ya, Islam, yes. Ini harus nopo tanamkan betul, Pak, ya. Tanamkan betul anak-anak kita, Pak. Aku anak Islam, ya. Nopo rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. Islam, yes. Kafir, no. Setan, bisa nggak gue? Ini termasuk sebenarnya dalam situ ada penanaman adab, Pak. Bagaimana kita kenalkan dengan betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahwasanya nopo, Pak. Ya. Mari ya betul-betul kita itu kalau orang itu di alam barzah nanti ketika ditanya man robbuka kok ndak bisa jawab la adri, aku kurang ngerti. Nanti nopo dipetik oleh malaikat. Ketika ditanya man rabbuka, siapa nabimu? La adri. La adri niku nopo? Aku ora ngerti. Ora kenal karo sinten, Pak? Oh. Wetik. Blesek. Kira-kira yang blesek dadi pripun, Pak? Saya pengen tanya, Bapak pun nanti kepetik napa dereng? Pun nanti kepetik napa dereng? Rasanya pripun, Pak? Layak rifu ilaman dakoha. Wong ora ngerti rasane kepetik kecuali wis tahu tahu dipetik. Wis tahu kepetik. Kepetik ngerti petik nggih, Pak? Palu niku. Penak mboten, Pak? Penak mboten, Pak? Kena palu niku. Neng ngoten. Mati wabang. Ojo meneh kok dipantu oleh malaikat bimit robil minal hadid. Palu buanden sing terbuat saka napa? Hadidun niku wesi, Pak. Blesek bali meneh tekoki man nabiuka. Sapa nabimu? La adri. Aku ora ngerti. Buanden meneh. Tekoki madinuka opo agamamu? Ora ngerti. Islam KTP. Makanya monggo ya sekalian mari ya.
Ini termasuk apa? Kewajiban kita pertama yang paling utama itu fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah. Maka kita harus kenal Allah. Saya pengen tanya Pak, aina Allah? Ayo. Aina Allah? Di mana Allah? Tuh, Allah di mana? Kenal Allah ra? Tuh. Allah di mana? Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di sana, di mana? Di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu di atas arsy. Istiwa di atas arsy. Al-istiwa'u ma'lumun wa kaifa bi majhulun wa su'alu bi bid'atun wa imanu bi wajibun. Wah, ini akidah, Pak. Ya. Allah itu beristiwa di mana, Pak? Di atas. Wa kaifa bi, bagaimana istiwanya Allah, tidak ada yang tahu. Mempertanyakan itu perkara yang bid'ah. Al-imanu bi wajibun, mengimaninya adalah suatu perkara yang wajib. Wah, ini monggo ya, kalau panjenengan ini bentuk nawa adab kita kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita bukan hanya mengenal ya, Tuhanmu siapa? Allah yang Maha Esa. Bukan hanya kewajiban kita cuma ketuhanan yang Maha Esa. Ada kewajiban berikutnya. Nawa Pak? Nawa? Dalam hidup ini bagaimana kita itu ya hanya beribadah hanya kepada Allah. Jangan sampai kok kita meminta kepada selain Allah. Angsal mboten Pak? Njaluk nyanggune kebo. Yo enten mboten sing kong mriki sasi suro dolan nyang Solo. Golek napa Pak? Kok kertas napa pun nate, Bu? Gen napa digoleki letong ngene? Angsal napa mboten? Padahal Bapak Ibu sekalian, kita ini sebagai orang Islam, dalam Al-Fatihah itu kan senantiasa kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa nih? Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami itu beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami nasta'in, kami minta pertolongan. Makanya mas-masnya jangan punya prinsip cinta ditolak, dukun bertindak dak zaman biyen golek napa, Pak? Semar mendem napa semar mesem? Jaran goyang. Iya ya. Monggo Pak, kita ini orang Islam. Dalam Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita punya masalah ya minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Insya Allah kalau kita minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jangan sampai kita itu membuat niddan. Ya. Jangan sampai membuat niddan. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan sampai kita itu buat tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena kalau seandainya Pak, orang itu ngakunya Tuhannya siapa? Allah. Tapi kok dia itu masih meminta kepada selain Allah, itu termasuk perbuatan apa? Perbuatan dolim. Perbuatan apa? Dolim. Dan ini perbuatan tidak beradab, Pak. Tidak beradab kepada sinten, Pak? Allah. Laung Allah niku sing napa? Yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki. Lah kok bandang anu napa? Dia itu malah napa meminta kepada selain Allah. Kira-kira dolim mboten, Pak? Misalnya jenengan duwe karyawan, Pak, sing gaji jenengan. Nggih, sing gaji jenengan. Bensinin jenengan, pendak sasi jenengan paringi beras. Bandang wektune nyambut gawe malah nyambut gawe karo wong liya. Kira-kira jenengan nesu mboten, Pak? Nesu mboten, Pak? Ini. Makanya itu jelas perbuatan dolim ya. Makanya monggo ya, kalau panjenengan adab ya.
Adab yang perlu kita perhatikan apa? Adab kita kepada Allah. Kemudian ada lagi apa? Adab yang kedua apa? Ini yang paling utama, adab kepada orang tua. Saya ingin ingatkan, adab kepada orang tua ini suatu perkara yang luar biasa. Apalagi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan itu akan dilihat, dicontoh oleh anak-anak kita. Oke? Apa yang kita lakukan itu akan dilihat, dicontoh oleh anak-anak kita. Ada sebuah perkataan ulama mengatakan, al-birru la yubna, wa dzanbu la yunsa, wa dayanu la yamut. Ya. Kemudian apa? Kama tadinu tudan. Ya. Al-birru la yubla. Ketahuilah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia, tidak akan sirna. Kebaikan kita kepada bapak ibu kita. Kita berbirrul walidain. Bahkan sampai-sampai birrul walidain ini akan bisa menjadi wasilah untuk apa? Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu. Dulu pernah ya Pak, suatu ketika ada hujan lebat, kemudian ada 3 orang langsung lari masuk ke dalam gua. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masuk ke dalam gua, tahu-tahu batu niku napa? Jugruk nutupi pintu. Kira-kira zaman niku pun enten HP napa dereng. Halo bro, tulungi aku iki. Aku napa kejebak nek jero gua. Zaman itu belum, Pak. Ini dari saya. Langsung mereka meminta di antara apa? Ya Allah, dulu ketika saya bersama ibuku, aku senantiasa merawatnya ya Allah. Bahkan setiap hari aku peraskan susu untuk ibuku ya Allah. Ini demi baktiku kepadanya ya Allah. Kalau seandainya engkau ridho ya Allah, tolong bukakan pintu batu. Ternyata apa? Dengan amalin ternyata batu itu bergeser. Ini termasuk wasilah amal soleh. Birrul wali. Ingat, al-birru la yubla. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apalagi ini kebaikan kepada kedua orang tua kita, bapak ibu kita, itu tidak akan sia-sia. Dan ingat, wadhanbu la yunsa. Dosa-dosa itu tidak akan terlupakan. Pernah Pak, suatu ketika ada seorang bapak Noah dikamplengi anake. Kira-kira yen bapak dikamplengi anake jenengan apa ya Pak? Jenengan kertas tanggane jenengan dikamplengi anake ngoten jenengan apa ya Pak? Wajar Pak ya. Tetangganya itu memisah, melerai, lele, ojo to le, kok kowe iki wani karo bapakmu, iki bapakmu lho. Sing ngopeni kowe lho. Kok malah mbok kamplengi gajuli ngono ki piye to le? Kemudian Pak? Si bapak itu mengatakan biarkan dia mukuli aku rapopo. Aku rapopo dikamplengi anakku. Karena jebule bapake lagi kelingan. Biyen nalikane dheweke ngi bapake, lah saiki kok dibales dikamplengi anake pas di tempat itu, Pak. Itu saya baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Lais As-Samarkandi. Ini sebagaimana perkataannya ada, kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan orang lain, kamu juga akan diperlakukan seperti itu. Ketika ada anak-anak dia berani durhaka kepada orang tuanya, ternyata dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ketika dia sudah jadi seorang bapak, kemudian dikamplengi anak. Medeni mboten. Medeni mboten. Dan termasuk dosa, Pak. Ya semua dosa itu akan akan bisa ditunda. Adabnya itu besok di hari kiamat. Illa uququl walidain. Kecuali durhaka kepada orang tua. Makanya monggo ya, termasuk adab kita kepada orang tua. Ya mari Pak ya, kalau kita ini ya anak-anak sekalian, mas-mas kita kepada orang tua ya mari kita hormati.
kita ikram kepada mereka, takdim kepada mereka. Kemudian orang tua kepada anak-anak, ya mari kita menyayangi. Karena apa? Laisa minna man lam yarham saghirona wa lam yu'aqqir kabirona. Nabi Muhammad mengatakan ini urusan adab. Bukan dari golongan kami orang tua yang tidak menyayangi golongan yang muda. Kemudian yang muda tidak menghormati yang tua. Makanya di awal tadi saya ceritakan Pak, kok enek cah nom-nom numpak motor kemudian gajul nendang mbah-mbah, ini jelas no. Cah nom sing ora duwe adab. Makanya monggo Bapak Ibu sekalian, marilah di antara bentuk kita menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka, mari betul-betul tanamkan adab-adab dalam diri kita dan juga kepada anak-anak kita. Karena ada ungkapan apa? Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Terakhir Pak, satu kisah pernah pula Pak, ada seorang bapak-bapak, dia Pak hidup bersama istrinya dan anaknya Pak. Kemudian apa? Bayi melu. Bayi ketika sudah tua, dia itu senantiasa memecahkan piring di rumahnya. Kemudian si bapak tadi diperaduli ibu nih, Pak, ini piye toh Pak? Bapakmu iki kok mecahke piring terus? Pisan pindu bapak ini iso sabar. Kemudian apa? Dia tidak kuat lagi, ya udahlah nanti si bapak kita taruh di gudang belakang sana saja. Kemudian apa? Dia makannya tidak pakai piring beling, tapi makannya pakai piring plastik. Kemudian ketika si bapak itu sudah meninggal, bayi meninggal Pak. Kemudian apa? Si bapak itu berusaha membereskan gudang tadi, difungsikan lagi jadi gudang, anaknya sing cilik melu-melu beresi, apik mboten Pak? Bantu bapaknya, apik Pak. Tapi kemudian apa? Si anak niku beresi piring-piring sing plastik niku apa? Bapaknya ngomong, "Lele ojo, kotor. Taruh di situ aja, nanti dibuang di tempat sampah." Kemudian si anak mengatakan, "Enggak Pak, ini mau tak cuci." Dicuci buat apa? Loh, besok kalau bapak sudah tua kan makannya pakai ini. Ini Pak. Anak itu Pak mengatakan apa? Benjeng yen bapak pun sepuh dahare beto piring plastik nih, sebagaimana jenengan memperlakukan baik kayak gitu. Maka kemudian kemudian si bapak tadi langsung menangis Pak, menemui seorang ulama, kemudian dinasihati. Hati-hati, apa yang kamu lakukan ternyata dilihat sinten Pak, anak. Makanya kita sebagai orang tua berikan contoh teladan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kebaikan demi kebaikan, mudah-mudahan itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, karena ada ungkapan Pak, ada ungkapan kalau bahasa Arab ya kama tadi itu danu. Kalau bahasa Jawa lemah teles Gusti Allah bakal batas. Ini hukum kausalitas, hukum sebab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari apa yang dilakukan. Caranya pripun Pak? Pertama, tanamkan ilmu agama. Yang kedua apa? Ajarkan adab-adab. Dan pembahasan adab sebenarnya cukup banyak Pak, bukunya segini. Tapi mudah-mudahan mungkin lain kesempatan kalau ada Allah memperjumpakan, mungkin kita bisa bahas lebih dalam tentang adab-adab, bagaimana adab ya kepada Allah, kepada Rasulullah, adab kepada orang tua, tetangga, sahabat, bahkan sampai adab kepada binatang itu ada ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.